Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama yang saya hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa beraktivitas. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah duduk di majelis dengan para sahabat. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Rasul, kapan kiamat itu terjadi?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai sahabat, engkau bertanya tentang kiamat? Apakah engkau sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat?" Lalu sahabat tersebut menjawab, "Belum, Rasul." Rasul bertanya, "Sholatmu bagaimana?" "Belum." "Sedekah?" "Belum." "Puasa, ibadah kebaikan yang lain?" "Belum." Sahabat tersebut selalu menjawab belum. Lalu Rasul bertanya, "Lalu apakah yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat?" Lalu sahabat tersebut menjawab, "Saya hanya punya satu, Rasul, yaitu saya cinta kepada Allah dan saya cinta kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Wahai sahabat, ketahuilah engkau kelak bersama orang yang kamu cintai." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, melihat dari cerita tersebut, maka kita sudah sepantasnya memiliki rasa kecintaan kita kepada Rasulullah supaya kita kelak di akhirat bisa berdampingan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan modal cinta saja kita bisa berdampingan oleh Rasulullah di akhirat kelak. Tapi bukan hanya ucapan cinta, namun kita buktikan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, minimal kita harus meniru perilaku Rasulullah. Yang kedua, kita senantiasa melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang berikutnya adalah memperbanyak menyebut nama Rasulullah SAW atau yang sering kita kenal dengan membaca sholawat. Hadirin yang dirahmati Allah, di era milenial ini banyak sekali para generasi milenial mengalami degradasi moral, mengalami kemerosokan moral,
ketika bermedsos, dengan mudahnya mereka mencaci maki, dengan mudahnya membuli, memfitnah, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal demikian. Justru sebaliknya, Rasulullah ketika dihujat, ketika didolimi oleh orang lain, Rasulullah selalu atau senantiasa membalasnya dengan kebaikan. Rasulullah setiap hari diludai oleh seorang wanita, Rasulullah tidak pernah membalas dengan keburukan. Sampai-sampai ketika wanita tersebut sakit, Rasulullah yang pertama kali menjenguk wanita tersebut. Kesabaran yang dimiliki Rasulullah SAW itu yang patut kita tiru menghadapi era milenial sekarang ini yang penuh dengan fitnah dan godaan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan malaikat yang memiliki tangan 1000. Dan setiap tangan memiliki jari-jari 1000. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, apa tugas engkau sehingga Allah memberikan keistimewaan begitu luar biasa terhadap engkau?" Lalu malaikat tersebut menjawab, "Aku ditugaskan oleh Allah untuk menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang turun di muka bumi ini. Seluruh apapun yang di muka bumi ini, aku bisa menghitungnya, kecuali satu, Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat, apakah yang tidak bisa engkau hitung?" Lalu malaikat tersebut menjawab, "Rasul, saya nyerah, saya tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang turun ke muka bumi ini ketika seluruh umatmu membaca sholawat kepadamu." Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada momentum Maulid Nabi ini, marilah senantiasa kita meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan senantiasa menghiasi diri dengan etika-etika yang baik. Terutama dalam bermedsos, kita harus bijak dalam menyikapi, jangan mudah tersinggung, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah mengucapkan ujaran kebencian. Dan berikutnya adalah yang terpenting, kita pada bulan Maulid ini kita usahakan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Boleh sholawat yang pendek yang dilakukan, sholawat naria, sholawat munjiat dan lain sebagainya. Yang penting kita usahakan dalam satu hari semalam kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, karena bersolawat kepada Rasulullah satu kali saja Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kiranya cukup sekian dari saya. Apabila ada penyampaian yang kurang pas, kurang berkenan, banyak kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya pada bulan Maulid ini kita tingkatkan untuk meneladani perjuangan Rasulullah, kita tiru akhlak-akhlak beliau supaya kita kelak bisa berdampingan dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru qouli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.